Kemudian munculnya rekaman kerasukan yang viral. Biasanya informasi ini dia tuangkan dalam mimpi atau dengan kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkisah, makasih udah klik video ini. Jadi di video kali ini agak sedikit berbeda nih dari video-video sebelumnya. Di video kali ini aku akan membahas satu kasus yang lagi rame nih, dimana-mana viral banget ya. Sesuai dengan judul yang udah aku tulis, aku akan membahas tentang kasus almarhum Vina Cirebon. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa semua informasi yang aku bahas di video kali ini adalah rangkuman atau bahkan hanya sebagian informasi umum yang aku dapat dari beberapa sumber media. Dan aku akan lebih berfokus kepada pandanganku pribadi dan pandangan Islam dalam menanggapi kasus ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kisah kasus. Akhir-akhir ini jagat maya kembali digemparkan oleh sebuah kasus yang sebetulnya sudah terjadi di tahun 2016. Kasus ini adalah kasus di mana sepasang kekasih muda yaitu Eki dan Vina ditemukan tidak bernyawa karena kecelakaan yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun setelah dilakukan penyelidikan ulang, kemudian munculnya rekaman kerasukan yang viral, juga bahkan diangkat ke dalam film layar lebar. Diketahui bahwa kasus ini merupakan kasus penganiayaan, pelecehan, dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh geng motor beranggotakan 11 orang di Cirebon. Oke, jadi kasus ini viral karena munculnya sebuah rekaman kerasukan dari sahabat Vina ya teman-teman. Nah, gimana ya pandangan Islam menanggapi hal tersebut? Dalam Islam itu sendiri, sejatinya arwah gentayangan itu tidak ada ya teman-teman. Karena dipercaya kalau kita sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi, maka kita akan memasuki alam yang berbeda dari alam dunia, yaitu alam barzah atau alam kubur. Dan kita baru dibangkitkan kembali nanti hari kiamat ya teman-teman. Sesuai dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah satu dari mereka, maka mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang mana telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, itu hanya dalih dari ucapannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari kiamat. Jadi nggak mungkin gentayangan ya teman-teman, karena udah beda alam. Walaupun mereka mohon-mohon minta juga, mereka nggak akan bisa ke dunia lagi. Dan mereka akan disibukkan dengan interogasi dari malaikat munkar dan nakir. Lalu apa yang terjadi pada rekaman tersebut? Adapun orang yang kerasukan lalu mengaku-ngaku sebagai arwah dari orang tertentu, itu merupakan jin korin yang mempunyai tujuan untuk menyesatkan manusia. Jadi bisa dibilang yang merasuki sahabat Vina tersebut adalah jin korin ya. Dan jin ini memang adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dan wajib kita untuk mempercayai keberadaannya ya teman-teman. Dan jin korin ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberi tugas untuk mendampingi kehidupan manusia. Dalam beberapa penjelasan, maksudnya mendampingi ini juga adalah menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik ya. Nah, jadi jin korin ini memang yang mendampingi kehidupan manusia dari sejak lahir ya. Jadi kalau dia tahu seluk-beluk kehidupan kita, itu udah nggak kaget lagi ya teman-teman. Dan pada umumnya nih, jin kan memang memiliki umur yang lebih panjang dari manusia. Jadi ketika manusianya sudah wafat, jin korinnya belum wafat, biasanya jin inilah yang merasuki orang-orang dan mengaku-ngaku sebagai arwah dari orang tertentu, dan tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia tentunya ya. Merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 268 yang isinya adalah, "Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui." Dan penjelasan korin terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat 36 yang isinya, "Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya." Nah, menurut Quraisy Shihab, kata setan di sini dapat diartikan sebagai korin yang berarti teman yang selalu menyertai. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh kasus kerasukan jin korin almarhum Vina ya teman-teman. Ketika ada seseorang yang wafat karena dianiaya, kemudian pelaku penganiayaannya ini kabur atau menghilangkan jejak,
Pada saat itu jin Qorin memang menyaksikan kejadian tersebut. Tetapi jin Qorin bukanlah penolong. Dia adalah setan yang bertujuan untuk menjerumuskan dan menyesatkan manusia. Ketika penganiayaan itu terjadi ya teman-teman, jin Qorin ini tidak melindungi manusia. Jin Qorin ini hanya menjadi penonton dan di situ dia menertawakan kejadian tersebut karena melihat anak cucu Adam menganiayai sesamanya. Setelah korban meninggal dunia karena dianiaya, jin Qorin ini akan bersiap-siap ya teman-teman untuk menyesatkan dengan informasi yang dia berikan agar terjadi kekacauan. Biasanya informasi ini dia tuangkan dalam mimpi atau dengan kerasukan dan mengaku-ngaku sebagai arwah dari orang yang meninggal tersebut. Nah, apakah informasi dari jin Qorin itu 100% benar? Perlu diketahui ya teman-teman bahwa jin Qorin itu adalah setan, jadi segala informasi yang diberikan tidak bisa kita telan mentah-mentah. Walaupun dia terkesan seperti membantu pihak kepolisian dalam membantu mengungkapkan, tapi sejatinya tujuan jin Qorin ini bukanlah membantu sebagaimana yang kita pahami ya teman-teman, melainkan dia hanya mengerjakan tugas dia sebagai setan. Ketika dia menceritakan tentang sebuah kejadian penganiayaan dan menyebutkan pelaku-pelakunya, pada hakikatnya dia sedang menciptakan dendam yang tak berkesudahan di antara kalangan manusia ya teman-teman, yang akhirnya dengan dendam tersebut dia akan lebih mudah untuk menghasut anak cucu Adam. Di dalam Islam, orang yang meninggal dunia atau wafat dalam keadaan dianiaya atau dizolimi itu termasuk golongan orang yang mati syahid. Dan para syuhada ini biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akses untuk memberikan syafaat atau menyelamatkan beberapa orang dari keluarga atau sahabatnya dari neraka. Nah, dengan privilege dia sebagai syuhada, setan ini nggak suka ya kalau ada anak cucu Adam punya akses yang mudah untuk masuk surga. Jadi dia ciptakanlah dendam di kalangan manusia dengan informasi-informasi tertentu. Dendam bukanlah cara anak cucu Adam dalam menyelesaikan masalah. Kita manusia diberi label oleh Allah dalam surat At-Tin bahwa kita adalah sebaik-baiknya ciptaan. Salah satunya itu disebabkan karena manusia merupakan makhluk yang mampu memaafkan sesama ya teman-teman. Dan kalau manusia yang berilmu akan tahu kalau meninggal dalam keadaan syahid merupakan golden ticket di akhirat. Jin Qorin yang tahu mayat pakai behel atau benda apapun di dalam tubuh mereka nggak perlu terlalu dielu-elukan ya teman-teman, karena itu hanyalah siasat dia sebagai setan untuk menyesatkan kita, untuk membuat kita percaya dengan informasi yang mereka berikan. Sekalipun itu benar, tapi kita nggak usah menelan informasi dari mereka. Lagi pula kalau arwah gentayangan itu beneran ada dan kita bisa menggali informasi dari cara tersebut, kenapa kasus kopi sianida nggak selesai-selesai? Nah, itu dia ya teman-teman kisah kasus yang aku bahas di video kali ini. Kita doakan aja sama-sama yang terbaik untuk korban, untuk keluarga korban, juga para pelaku. Dan semoga proses penyidikannya berjalan dengan lancar, semua pelakunya terungkap, juga bisa diadili. Tapi yakinlah teman-teman, selain di dunia, pengadilan akhirat menanti kita semua. Yang terpenting, Islam juga mengajarkan banyak hal baik ya teman-teman untuk melindungi kita dari jin Qorin. Tentunya dengan mempertebal iman dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa zikir, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Makasih yang udah nonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan informasi atau kata-kata. Silahkan tulis di komentar untuk kritik, saran, dan informasi yang pengen teman-teman share juga. Jangan lupa like kalau teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa subscribe juga ya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.